Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah Sayyidana Rasana dengan NIM 230600217. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum dan Kapita Selekta. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pendidikan kesehatan dan juga kesehatan mental. Teman-teman adanya udah tahu belum apa itu kesehatan? Nah, kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mendefinisikan bahwasannya kesehatan adalah kondisi sehat baik fisik, mental, spiritual maupun sosial sehingga memungkinkan seseorang untuk melakukan kegiatan secara produktif baik dari segi ekonomi maupun sosial. Kita beralih ke pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah suatu penerapan konsep pendidikan pada bidang kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah suatu pedagogik praktis dan praktik pendidikan. Oke, selanjutnya adalah proses pendidikan kesehatan, yang mana pokok dari pendidikan kesehatan ini adalah proses belajar. Terdapat 3 pokok dari proses belajar ini. Yang pertama adalah masukan atau input, merupakan sasaran dari pendidikan kesehatan itu sendiri, yaitu kelompok, individu maupun masyarakat. Yang mana jika pendidikan kesehatan ini untuk anak sekolah dasar, berarti sasarannya adalah siswa sekolah dasar. Yang kedua adalah persoalan proses, adalah mekanisme dan interaksi terjadinya perubahan kemampuan dari subjek belajar itu sendiri. Dalam proses ini terjadinya pengaruh timbal balik antara subjek belajar, pengajar, metode ataupun cara, strategi maupun bahan atau materi yang dipelajari. Yang ketiga adalah keluaran atau output, merupakan hasil dari belajar itu sendiri. Hasil tersebut berupa perubahan kemampuan dari subjek belajar itu sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai metode pendidikan kesehatan. Adapun metode pendidikan kesehatan diantaranya yang pertama adalah metode pendidikan individual, yang mana metode individual ini dilaksanakan adalah pada individu tentunya. Yang kedua ada metode pendidikan kelompok. Dari katanya pun sudah tahu bahwasannya metode pendidikan kelompok adalah pada sekelompok orang. Dilaksanakannya bisa menggunakan seminar ataupun sosialisasi kepada kelompok orang. Lalu ada juga metode pendidikan massa ataupun publik, yang mana pada metode ini dilakukan dengan menggunakan media sosial sebagai alat untuk melaksanakannya pendidikan kesehatan itu sendiri. Oke, pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas kesehatan mental. Kesehatan mental sendiri menurut WHO adalah kondisi sejahtera seseorang sehingga mereka mampu mengatasi keadaan buruk dalam dirinya. Mereka mampu berkontribusi dan ikut andil dalam kehidupan masyarakat. Kesehatan mental yang baik tentu akan membantu perkembangan anak dari perkembangan sosial, emosional, dan juga akademik. Dengan anak memiliki kemampuan ataupun kesehatan mental yang baik akan membuat anak itu dapat mengelola stres, memiliki pemikiran yang selalu positif, dapat menerima keadaan, dan memiliki motivasi yang tinggi tentunya. Pada pembahasannya kita fokuskan pada konsep kesehatan mental anak sekolah dasar. Dalam konsep kesehatan mental menurut pandangan Piaget bahwasannya kesehatan mental anak itu dipengaruhi oleh interaksi dan juga lingkungan tentunya. Faktor dari lingkungan itu sendiri. Anak yang mengalami stres emosional ataupun tekanan mental mungkin akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan kemampuan berpikir logis ataupun memecahkan sebuah permasalahan. Lev Vygotsky dalam teori sosial budaya kesehatan mental memukakan bahwasannya kesehatan mental itu dipengaruhi oleh interaksi antaranya dengan orang dewasa. Interaksi di sini seperti dengan guru, dengan orang tua, yang mana memang
Hal tersebut mempengaruhi pada kesehatan mental anak sekolah dasar khususnya. Aspek kesehatan mental menurut Mary Johada tahun 1987 adalah yang pertama, sikap kepribadian yang baik. Ia mampu mengenal dirinya sendiri, sehingga dia mampu mengelola emosi, dapat mengendalikan dirinya karena ia sudah tahu dirinya sendiri. Kedua, pertumbuhan, perkembangan, dan perwujudan diri yang baik. Ketiga, integrasi diri yang meliputi keseimbangan mental. 4, otonomi diri. 5, persepsi mengenai realitas. Terakhir adalah kemampuan untuk menguasai lingkungan. Nah, mungkin itu sedikitnya yang dapat saya sampaikan mengenai pendidikan kesehatan dan juga kesehatan mental. Semoga dapat memberikan manfaat untuk yang menonton. Saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.